Selamat pagi, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Saya ingin memberikan renungan, namun sebelum itu kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Tinggi, saat ini kami datang kepadamu dengan kerendahan hati kami. Biarlah Tuhan Engkau boleh bertata di dalam hati kami untuk mendengarkan sabda Tuhan. Terpujilah namamu ya Tuhan, dalam nama Yesus yang telah mati dan menjadi juru selamat kami. Amin. Nah, judul renungan yang saya ingin bawakan ialah lebih benar. Kenapa lebih benar? Di dalam Matius 5 ayat 20 mengatakan seperti ini. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah, kita sudah tahu bukan bahwa ini adalah ucapan Yesus pada waktu dia berbicara di atas bukit. Dan Bapak Ibu tahu kenapa dia berkata seperti ini? Karena Yesus tahu isi hati manusia. Setiap orang memiliki kepercayaan masing-masing. Tapi kalau mereka hanya mempelajari satu kitab suci tapi tidak mempraktekkannya, lalu dicontohkan sebagai ahli-ahli Taurat karena mereka pintar dalam pengetahuan kerohanian, tapi dia tidak mempraktekkan kerohanian mereka. Ini yang menjadi perbincangan. Nah, kata lebih benar ini diutarakan pertama kali oleh Raja Saul, raja pertama di bangsa Israel. Nah, di dalam 1 Samuel 24 ayat 17 bunyinya seperti ini. Katanya kepada Daud, engkau lebih benar daripada aku, sebab engkau telah melakukan yang baik kepadaku, padahal aku melakukan yang jahat kepadamu. Nah, kata lebih benar ini diutarakan oleh Saul. Dia menyadari bahwa Daudlah yang paling benar. Kenapa? Karena dia bukan hanya menjadi orang yang pintar dalam berpengetahuan tentang firman Allah, tapi dia mempraktikkan tentang kasih Allah. Nah, kalau dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani ialah sadik, artinya more righteousness, artinya lebih benar. Kalau dalam bahasa Yunani itu pleion, artinya lebih benar juga, lebih unggul. Ini adalah kata sifat yang merujuk kepada kepribadian seseorang yang sebenarnya harus dilakukan untuk tiap-tiap manusia bila mana dia pengikut Yesus. Saya pernah lihat di YouTube, Bapak Ibu, ada satu ulama, dia berkata seperti ini. Ketika kita memiliki agama, bukan sebagai ajang untuk mengadili atau menghakimi agama-agama lain. Karena Nabi Muhammad mengajarkan satu hal di dalam hadis. Yang saya tertegun mengenai iman. Ternyata kata ulama ini, agama yang benar ialah mengimani kepercayaan mereka, ya, bahwa iman itulah yang harus kita tumbuhkan sehingga kita menjadi orang yang lebih benar daripada orang-orang yang tahu hanya sebatas pengetahuan tapi tidak mau mempraktekkan apa yang dikatakan kitab suci. Saya setuju sekali dengan ulama ini.
Dan inilah salah satu pekabaran yang saya baru lihat, bahwa ternyata bukan hanya umat Kristiani yang mengimani Isa Al-Masih, tapi di sini Al-Quran ada satu kutipan di ayat Alkitab Roma 5 ayat 9. Ini menjadi kesimpulan daripada renungan tersebut. Bunyinya seperti ini. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Jadi, jalan yang lurus menuju ke surga hanya dengan mengingat dan menerima darah Yesus, karena Dia telah memberikan dirinya untuk menyatakan kasih Allah kepada semua manusia yang diciptakannya. Karena kita adalah manusia berdosa, perlu diselamatkan. Barang siapa yang mau diselamatkan, sekarang ini kita diundang supaya kita dibenarkan, lebih-lebih lagi dibenarkan oleh karena darah Yesus. Biarlah lewat renungan ini kita harus lebih benar daripada pikiran kita, daripada keagamaan kita, menunjukkan bahwa Allah itu adalah kasih. Allah itu adalah lebih-lebih lagi kasihnya kepada kita semua. Tuhan memberkati.